Assalamualaikum anak-anak hebat. Berjumpa lagi bersama Bu Nuri di pelajaran PAI. Ibu berpesan agar selalu menjaga kesehatan dengan cara selalu menggunakan masker ketika keluar rumah, rajin mencuci tangan, dan selalu menjaga jarak. Baik, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada minggu lalu kita sudah belajar tentang keteladanan Nabi Ilyasa. Maka pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang kisah teladan Nabi Muhammad. Kisah teladan Nabi Muhammad berikut ini akan diceritakan oleh salah satu teman kita yang bernama Alifa. Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan Alifa. Hari ini Alifa ingin bercerita tentang kisah teladan Nabi Muhammad SAW. Disimak videonya ya. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul terakhir. Sesudah beliau tidak ada lagi Nabi dan Rasul. Berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya yang hanya berdakwah dalam satu kaum, maka Nabi Muhammad SAW diutus untuk seluruh umat manusia. Nabi Muhammad SAW lahir di Mekah Al-Mukarramah pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau 570 Masehi. Ayah beliau yang bernama Abdullah bin Abdul Muttalib sudah wafat ketika beliau berusia kira-kira 2 bulan dalam kandungan ibunya bernama Siti Aminah. Ayah Nabi Muhammad tidak meninggalkan harta benda warisan yang akan diwarisi oleh putranya. Ayah Nabi Muhammad hanya meninggalkan beberapa ekor unta saja. Ibunda Nabi Muhammad berasal dari kalangan suku Quraisy yang terpandang mulia di masa itu. Nabi Muhammad SAW pada masa bayi diasuh oleh Halimatus Sa'diyah. Usianya kurang lebih 2 tahun. Setelah itu Halimatus Sa'diyah mengembalikan kembali Nabi Muhammad kepada ibunda Aminah. Pada masa kanak-kanak, Nabi Muhammad SAW sering diajak oleh pamannya yang bernama Abu Thalib untuk mengembala kambing. Ia sangat senang dengan pekerjaannya dan ia sangat sayang juga terhadap hewan-hewannya. Karena itu, paman Nabi Muhammad menyebutnya si cerdas yang lincah dan baik. Pada usia muda, Nabi Muhammad SAW dikenal tabah, sabar, bertanggung jawab, bekerja keras, dan sangat jujur. Karena itu, beliau diberi julukan Al-Amin, yang artinya terpercaya. Pekerjaan yang digelutinya adalah berdagang ke negeri Syam. Ia membawa dagangan seorang saudagar kaya yang bernama Khadijah. Karena kejujuran Nabi Muhammad SAW, Khadijah jatuh cinta padanya. Dan pada saat itu, Siti Khadijah menjadi istri Nabi Muhammad SAW. Di usia 40 tahun, beliau diangkat menjadi Rasul. Berdakwah mengajak seluruh umat manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan kemusyrikan, yaitu menyembah berhala. Beliau memiliki kebiasaan berkhalwat, yaitu mengasingkan diri dari keramaian manusia dan merenung dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat beliau berkhalwat adalah Gua Hira, kurang lebih perjalanannya 5 km dari arah timur kota Mekah. Beliau melaksanakan khalwat setiap bulan Ramadan. Pada hari ke-17, Rasulullah mengalami peristiwa yang sangat menakjubkan. Lalu beliau bercerita tentang hal itu. Datang malaikat Jibril menghampiriku dan berkata, "Bacalah, aku tidak dapat membaca," jawabku. Lalu malaikat memelukku seseakan kematianku tiba dan melepaskanku dan berkata, "Bacalah, aku tidak dapat membaca," jawabku. Lalu malaikat memelukku seseakan kematian
tiba. Dan kemudian malaikat melepaskanku dan berkata, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan nama Tuhanmu lah yang Maha Mencipta. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan nama Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajarkan manusia dari perantaran kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak dia ketahui. Quran Surah Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Aku mengikuti kata-katanya seakan terhafal di hatiku. Itulah wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam menyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad tidak pernah takut dalam berbagai rintangan. Bahkan dalam dakwahnya ia pernah diancam akan dibunuh. Abu Jahal adalah orang yang paling membencinya. Pernah pada suatu hari di saat Nabi Muhammad SAW sedang beribadah, Abu Jahal dan kelompokannya sengaja mengotorinya dengan najis. Lalu Nabi Muhammad hanya berdoa kepada Allah SWT. Ya Tuhan, kepada Engkau aku menyerahkan kaum Quraisy. Doa ini dibaca berulang-ulang. Nabi Muhammad selain terkenal jujur dan pemaaf, ia sangat peduli terhadap anak yatim. Nabi Muhammad pernah bersabda, barang siapa yang merawat dan mengasuh anak yatim, kelak ia masuk surga dan berdekatan dengan Rasulullah SAW. Hal ini diisyaratkan Nabi Muhammad terhadap jari telunjuk dan jari tengahnya yang berdekatan dan tidak terhalang apapun. Begitulah cinta Nabi Muhammad SAW terhadap umatnya, terutama terhadap anak yatim. Nabi dan Rasul terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Setelah beliau tidak ada lagi Nabi dan Rasul. Sebagai penutup para Nabi, beliau sering disebut sebagai Khotamul Anbiya, artinya penutup atau penghabisan Nabi dan Rasul. Terima kasih teman-teman sudah mau mendengarkan kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW dari Alifah. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Demikianlah cerita singkat tentang keteladanan Nabi Muhammad yang sungguh luar biasa. Bu Nuri berharap semua anak-anak ibu bisa mengaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari dan selalu melakukan kebaikan-kebaikan dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Untuk tugas hari ini adalah silakan anak-anak ibu menceritakan kembali kisah Nabi Muhammad dan ditulis di buku tulis masing-masing, atau boleh juga dengan menceritakan langsung kisah Nabi Muhammad secara singkat lalu kirimkan videonya ke Bu Nuri. Kita tutup pertemuan kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.